Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, jazakumullah khair buat semua yang sudah hadir. Insyaallah semua yang hadir hari ini dikasih sehat oleh Allah, bi khair wa litufu afiyah, diberkahi rezekinya, dilimpahkan rezeki yang halal lagi barokah, lagi manfaat, diberkahi umurnya dalam taat, insyaallah senantiasa dalam penjagaan dan perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita masih menyambung daripada manaqib Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus. Bagi yang baru datang, mungkin baru bergabung, ahlan wa sahlan. Seperti biasa, kita setiap habis pembacaan Hadrah Basaudan, kita menukil kitab Syarah Ainiyah. Kitab Syarah Ainiyah ini isinya adalah manaqib para ulama, para ahlul bait, para wali, para salafun sholihin. Mereka yang kalau kita sebut-sebut namanya, insya Allah mendatangkan rahmat Allah untuk kita. Yang kita berharap dengan kita menyebut-nyebut nama mereka, nama beliau-beliau, insya Allah sirnya mereka sampai kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Menyambung daripada kajian yang lalu, Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus, orang yang pertama kali mendapat gelar Al-Aidrus. Apa artinya Al-Aidrus? Minggu lalu sudah kita katakan Al-Aidrus adalah pembesar sufi. Nah, Al-Aidrus ini adalah pimpinan para sufi, ulama sufi. Al-Aidrus atau dari bahasa Afrika Utairus, bisa diartikan juga singa. Ya, artinya pemberani. Al-Aidrus ini pemberani, singa. Walhasil Al-Aidrus ini orang yang pertama kali mendapatkan gelar Al-Aidrus itu adalah Habib Abdullah Al-Aidrus. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus. Beliau juga termasuk daripada cucunya Imam Abdurrahman Asgaf, atau yang lebih dikenal dengan Faqih Muqaddam Sani. Yang pernah dengar Kota Tarim, yang sering dengar cerita Zambal. Nah, makamnya beliau Faqih Muqaddam Sani, cucunya juga Imam Abdullah Al-Aidrus itu ada di Zambal, ada di Kota Tarim. Nah, insya Allah biar kita semua Allah izinkan sampai menginjakan kaki kita di bumi Tarim, insya Allah. Amin amin ya rabbal. Kita katakan pada pertemuan yang lalu banyak karomahnya beliau. Beliau pecinta Ihya Ulumuddin, karangannya Imam Al-Ghazali. Beliau juga punya hati bersih, tidak pernah merasa dirinya lebih mulia dari siapapun, bahkan dari seekor binatang sekalipun beliau tidak merasa dirinya lebih mulia. Beliau bermujahadah itu tidak serta-merta mudah kemudian bisa seketika menjadi wali, enggak. Tapi memang beliau sudah menempah diri beliau sedemikian rupa itu dari usia 6 tahun. Dari usia 6 tahun, yang kalau kita mungkin 6 tahun tuh masih main-main. 6 tahun masih merengek-rengek. 6 tahun yang ada di kepala cuma main, jajan, dan sebagainya. Tapi beliau 6 tahun sudah menempah dirinya agar bisa menjadi ulama, agar bisa menjadi orang yang disayang sama Allah, agar bisa dekat sama Allah, agar bisa dekat sama Rasulullah. Ini Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus, hatinya bersih. Ya, makanya beliau juga terkenal ahli sufi, ya, tasawuf, hatinya bersih. Bahkan beliau ini gak jarang mendidik dirinya itu tidur di tempat-tempat sampah. Supaya apa? Mungkin bagi kita jijik, tapi bagi beliau ketika datang pujian, beliau melawan pujian-pujian daripada manusia itu untuk menghinakan dirinya, bahwa merasa oh ini pujian bukan buat saya, ini pujian buat Rabbi, buat Tuhannya saya yang menciptakan saya, ini pujian buat Allah, bukan buat saya. Jadi jangan merasa dirinya bangga diri dengan pujian, tidur di tempat sampah. Supaya apa? Terlihat hina di mata manusia. Mereka para wali tidak ingin terlihat mulia di mata manusia, mereka pengen terlihat mulia di mata Allah. Jadi saking gak kepengen tersanjung atau senang dengan pujian manusia, dilawan nafsunya dengan cara tidur di tempat sampah. Supaya apa? Terlihat hina di mata manusia. Karena bagi beliau mulia di mata manusia itu gak ada artinya, gak ada manfaatnya. Kita mulia di mata manusia tidak akan memasukkan kita ke dalam surga.
kita mulia di mata manusia nggak akan menjadikan kita seorang yang hebat. Tapi kalau kita sudah mulia di mata Allah, insya Allah jaminannya surga. Beliau ini juga orang yang patuh sama ibunya, yang nggak mungkin jadi wali kalau nggak patuh sama orang tuanya ya. Beliau ini orang yang termasuk sangat patuh sama ibunya. Sampai-sampai itu beliau pernah ibunya kehabisan air di rumah, pergi nampung air hujan, karena di Arab susah hujan itu bisa setahun mungkin cuma sekali, 2 kali, 3 kali, kan musim panas di Arab itu terkenal panas, jadi jarang-jarang ada hujan. Pergi ke tempat yang kiranya turun hujan, supaya apa? Nampung air buat ibunya yang sudah kehabisan air. Ini butuh perjuangan. Kita pergi keluar kota, kita pergi ke tempat yang berbeda untuk nampung air, cuma untuk ngasih ke ibu kita. Ada di zaman sekarang? Ya ada lagi ya. Tinggal beli di mana-mana juga air banyak ya. Ya, alhamdulillah. Jika beliau ini seperti kita katakan tadi dari umur 6 tahun sudah membiasakan dirinya itu ditempah menjadi orang yang akan menjadi orang, akan menjadi ulama besar, akan menjadi wali, akan menjadi orang yang dekat sama Allah. Dari umur 6 tahun itu beliau sudah terbiasa setiap harinya berpuasa. Buka puasa cuma dengan 7 butir kurma. Setiap hari puasa, berbuka cuma dengan 7 butir kurma. Sesekali datang ibunya beliau bawa roti. Itu roti sebenarnya nggak pengen dimakan, cuma karena menghargai perasaan ibunya, menghormati ibunya, itu roti akhirnya dimakan. Karena apa? Beliau banyak pengen menahan makan. Karena banyak makan itu biasanya kita bodoh, banyak makan itu biasanya kita ngantuk, banyak makan itu susah masuk ilmu. Tapi kalau nggak makan nggak hidup katanya. Ya. Kalau beliau berusaha sebisa mungkin untuk mempersedikit makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Kenapa dimakan rotinya? Untuk menghargai ibunya yang sudah susah-susah payah bawa roti untuk beliau. Beliau Syekh Umar ini adalah pamannya beliau atau amiknya beliau, Syekh Umar Muhdar, itu pernah berkata, tidaklah aku menikahkan anakku Aisyah. Jadi beliau Syekh Umar Muhdar punya anak namanya Aisyah. Tidak aku nikahkan anakku, putriku dengan Abdullah Al-Idrus kalau bukan karena aku sudah tahu dari awal dia belajar denganku, dari awal aku membimbingnya, dia ini akan menjadi ulama besar. Dia ini akan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Karena aku tahu dia akan menjadi orang yang luar biasa, maka aku nikahkan dia dengan anakku. Jadi ini statusnya menantuku, ponakanku. Ya. Mertuanya adalah temannya, ya paham ya. Beliau punya abah Syekh Umar Muhdar. Syekh Umar Muhdar dengan abahnya beliau itu adik abang. Dengan Imam Abu Bakar Sakran itu adik abang. Jadi beliau dapat istri adalah anak daripada pamannya sendiri, Ubabah Aisyah. Dan ini makamnya di satu kubah, satu ruangan yang sama dengan Imam Abdullah Al-Idrus, di satu makam yang satu kubah yang sama. Dalam satu kubah itu ada beberapa makam, termasuk diantaranya istri beliau, Ubabah Aisyah, anak daripada Imam Muhdar. Bahkan Syekh Muhammad bin Hasan Al-Muallim Ba'alawi itu berkata, Syekh Abdullah ini beda. Beliau memperoleh sesuatu dari Allah yang tidak diperoleh dari ulama-ulama sebelumnya, bahkan ulama-ulama setelahnya. Jadi beliau ini mendapatkan sesuatu sir dari Allah yang beda. Ulama sebelumnya nggak dapat, bahkan ulama yang sesudahnya pun tidak dapat. Nah, ini ada yang penting. Beliau ini terkenal, Habib Abdullah Al-Idrus ini terkenal orang yang kaya raya. Ya, kalau pernah dengar itu di Tarim sudah biasa, sudah terbiasa. Kalau kita pakai baju terbalik, katanya mau dapat rezeki, ya. Itu kalau di Tarim kita biasanya kalau pakai baju terbalik itu kirim Fatihah buat beliau. Kirim Fatihah buat Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Juga yang gak kalah pentingnya, ini yang mau catat-catat, yang mau banyak duit, yang mau banyak fulus, ya kita tawasulnya sama beliau, sama Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Banyak-banyak baca ya Maulana ya Kudus, ya Maulana ya Kudus, sahil alaina al-fulus bijahi Habib Abdullah Al-Idrus. Apa artinya? Ya Maulana ya Kudus, sahil alaina al-fulus bijahi Habib Abdullah
Al-Aidrus. Ya, intinya kita minta sama Allah agar dipermudah fulusnya, rezekinya, duitnya kita dengan berkahnya Imam Abdullah Al-Aidrus. Ini pasti semua catat. Nah, ya pasti semua catat. Yang nggak catat pun nanti minta ya catatannya atau nanti kirim ya. Kenapa semua mau punya banyak fulus? Gak apa-apa banyak fulus, bagus. Orang Islam punya banyak fulus bagus, asal fulusnya digunain buat hal yang bermanfaat. Jangan udah banyak fulus akhirnya tidak tulus, ya akhirnya tidak memberi lagi. Ketika tidak ada, rajin sedekah. Pas sudah banyak, lupa atau bahkan merasa nanti duitku habis kalau aku banyak memberi. Jangan. Tapi makin banyak rezekinya, makin banyak sedekahnya. Karena sedekah itu yang akan menolong kita di hari akhirat. Uang yang kita punya sekarang ini yang banyak kita simpan di bank, di mana lagi di brankas, itu nggak jadi penolong buat kita. Tapi uang yang kita sedekahkan, walaupun sedikit, itu yang akan menjadi penolong kita nanti di hari akhir. Bahkan dia juga terkenal Syamsus Sumus, Syamsul Sumus, mataharinya matahari. Beliau matahari di antara para matahari. Beliau juga terkenal Muhyin Nufus, ya, yang menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Jadi beliau ini juga terkenal penghidup jiwa-jiwa yang mati. Ini sering disebutkan di Ratib Al-Aidrus atau di qasidahnya beliau di minggu lalu ada kita bawakan. Ya Syailillah ya Aidarusi, itu ada kalimat-kalimat ya Muhyin Nufus, ada kalimat Syamsus Sumus, itu ada. Karena memang beliau diberikan gelar tersebut sesuai dengan apa yang ada pada diri beliau. Juga banyak para wali besar itu yang memuji-muji beliau. Dan di antaranya yang memuji beliau itu enggak sembarangan orang. Jidnya langsung Habib Abdurrahman Assegaf. Abahnya langsung Imam Abu Bakar Sakran yang terkenal, yang dikasih gelar As-Sakran, gila. Gila bukan artinya dia gila, enggak, tapi tergila-gila dengan Allah, tergila-gila dengan Rasulullah. Sepanjang waktunya digunakan buat Allah, buat Rasulullah. Dipuji-puji juga sama mertuanya atau aminnya atau pamannya, Syekh Umar Muhdar, yang berkali-kali kita katakan karomahnya luar biasa. Kalau kita tawasul, ingin minta tolong, kita dalam kesempitan, kita dalam kesusahan, orang yang namanya kalau kita sebut cepat dapat pertolongan Allah. Tawasul tetap atas izin Allah, tapi melalui perantara beliau dengan izin Allah. Ya, Syekh Umar Muhdar, ada 3 kemarin kita katakan siapa aja. Syekh Umar Muhdar, Imam Ali Sahib Darek, apalagi Abu Alwi Al-Ghuyur. Ini 3 yang kalau namanya disebut ketika kita bertawasul minta pertolongan, insya Allah Allah permudah, Allah percepat dengan izin Allah. Jadi banyak yang memuji beliau dan itu bukan orang-orang yang sembarangan. Ya, beliau juga punya istri, anak bukan orang sembarangan, anak pamannya langsung yang juga orang keramat. Dan salah seorang ahli kasyaf itu pernah bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW memberikan pujian yang sangat agung kepada beliau. Yang pujiannya itu isinya adalah inilah anakku. Ini pujian buat Imam Abdullah Al-Aidrus ya. Rasulullah bilang inilah anakku, inilah pewarisku, inilah belahan jiwaku, inilah otakku, dan inilah tulangku, inilah hatiku, dan inilah pewaris sunnahku. Jadi sampai Rasulullah pun memuji beliau enggak bahasa kita baik cilet-cilet, enggak tanggung-tanggung. Pujiannya benar-benar pujian. Nyawanya, tulangnya, otaknya, hatinya, semua Rasulullah sebut itu ada pada diri Imam Abdullah Al-Aidrus. Bahkan ini makam Al-Aidrus saking mulianya. Ini makam Al-Aidrus. Kebetulan suami saya Al-Aidrus, kita ngomong di rumah Al-Aidrus nih jadinya ya. Tapi bukan karena suami saya Al-Aidrus saya ngomong begini, enggak. Tapi memang makamnya beliau saking mulianya Imam Abdullah Al-Aidrus. Pernah satu kali Syekh Abdul Qadir menawarkan makamnya beliau kepada Imam Abdullah Haddad, Sahibul Ratib Haddad, tahu? Yang biasa dibaca setelah sholat maghrib. Nah itu Syekh Abdul Qadir pernah menawarkan makamnya Syekh Abdul Qadir sama Imam Abdullah Haddad. Apa kata Imam Abdullah Haddad? Nggak apa-apa, saya sudah cukup dengan makamnya Imam Abdullah Al-Aidrus, itu sudah luar biasa bagi saya. Maka mau berikan saja kepada muridku Ahmad bin Zaid, pengarang kitab ini, pengarang kitab Syarah Ainiyah. Saking mulianya makam Al-Aidrus. Ya. Bahkan beliau ini
banyak keramatnya yang nggak mungkin disebutkan satu persatu di dalam kitab ini, nggak mungkin juga diceritakan satu persatu karena nggak bakal habis-habis ya. Semua wali-wali yang kita sebutkan di dalam kitab ini, manakibnya itu semuanya rata-rata karomah, semua rata-rata mulia, semua rata-rata kesayangannya Allah, kecintaannya Allah. Ya, zaman sekarang kan lagi musim ngomong kesayangan, kecintaan. Ya, hasil beliau kesayangan dan kecintaannya Allah. Ya. Jadi banyak karomahnya yang nggak mungkin satu persatu kita sebutkan. Beliau dilahirkan pada tanggal 10 Zulhijjah pada tahun 811 Hijriah dan meninggal di tanggal 12 Ramadan. Mulia di bulan Ramadan, tanggalnya tanggal 12 sama kayak Rasulullah. Kalau Rasulullah 12 Rabiul Awal ya, beliau 12 Ramadan. Jadi beliau meninggalnya di bulan yang mulia. Beliau meninggal pada hari Minggu sebelum zuhur di tahun 865 Hijriah di usia yang ke-55 tahun. Ya, usianya 55 tahun. Jadi jangan merasa usia kita akan panjang. Orang zaman aja yang katanya umurnya panjang-panjang, ini meninggalnya 55, kadang ada yang 40. Habib Munzir meninggal umur berapa? 40. Ada yang meninggal di bawah itu, bahkan ada yang baru lahir meninggal. Jadi jangan terlena, jangan merasa oh saya masih muda, umur saya masih akan panjang, belum tentu. Bahkan pulang dari sini pun kita tidak bisa menjamin apakah umur kita masih akan panjang atau tidak. Jadi jangan pernah terlena, oh saya masih muda, nanti aja taubatnya kalau sudah tua. Iya, kalau itu masih hidup. Kalau sudah diambil umurnya dengan Allah, maka kita menyia-nyiakan akhir kehidupan kita. Kita menyia-nyiakan waktu yang dikasih sama Allah, tidak kita gunakan sebaik-baiknya di dunia. Jadi jangan terlena, jangan tertipu dengan usia muda. Justru makin muda, justru harusnya makin giat ibadahnya. Kenapa? Badannya masih kuat, ingatannya masih bagus, ya masih sehat. Kalau udah tua, itu wajar mereka mempersiapkan hari akhir. Tapi kalau masih muda, itu justru kesempatan. Mau sholat beribu-ribu rakaat, beratus-ratus rakaat, atau berpuluh-puluh rakaat, atau berangkat-rakaat, masih sanggup, masih kuat. Mau bangun tengah malam, masih kuat. Mau bergadang untuk ngaji, masih kuat. Kalau sudah tua, itu kita bilang maklum, wajar. Memang dia berarti sudah sadar diri mau mempersiapkan hari akhirnya dengan baik. Tapi yang muda, yang giat ibadahnya itu yang terbaik. Manfaatkan usia muda, ya. Kemudian beliau meninggalkan 4 orang anak laki-laki. Yang pertama ada Abu Bakar Al-Adani, yang insya Allah kalau sudah selesai manakibnya beliau, kita bahas manakib anaknya beliau, Imam Abu Bakar Al-Adani. Kemudian Imam Alwi, Imam Syekh, dan Imam Husain. Ini nanti yang akan ada juga cerita-ceritanya, manakib-manakibnya. Dan juga anak perempuannya Rugayyah, Khadijah, dan Ummu Kulsum. Ini anak daripada Imam Abdullah Al-Aidrus. Ada 3 anak perempuan beliau, dan Imam Abu Bakar Al-Adani itu yang didapat daripada Hubabah Aisyah, anak daripada Syekh Umar Muhdor, itu anaknya dari situ. Ada yang juga yang Husain itu ibunya Ummu Hani binti Ali Bamudrik, dan putri beliau yang bernama Bahia itu ibunya dari keluarga Bahajir, dan Syekh ibunya dari Dalfan. Jadi istrinya Imam Abdullah Al-Aidrus itu ada 4. Ini bukan untuk diejek, bukan untuk dihina, karena memang Islam membolehkan ya, bagi yang sanggup. Kalau nggak sanggup ya bilang sama suaminya masing-masing. Ya. Kemudian ketika Syekh Abdurrahman As-Sakaf meninggal dunia, atau kakeknya atau jadnya beliau meninggal dunia, itu beliau di usia yang ke-8 tahun. Usia 8 tahun jadnya meninggal. Sempat menimba ilmu sama jadnya sebentar, usia 8 tahun meninggal jadnya. Beliau menimba ilmu dengan abahnya, Imam Abu Bakar Sakran. Meninggal abahnya beliau di usia 10 tahun. Berarti setelah 8 tahun umurnya meninggal jadnya, di umur yang ke-10 meninggal abahnya. Meninggal abahnya, baru beliau menimba ilmu dengan amiknya atau pamannya, Syekh Umar Muhdor. Makanya Syekh Umar Muhdor tahu dari kecil, udah dibimbing, udah diajarin, oh ini anak yang benar, anak yang manfaat, anak yang luar biasa, anak yang dekat sama Allah.
makanya langsung dicarter buat jadi mantu, ya nggak bakal dilepas. Orang alim tuh gitu, ulama tuh gitu, kalau udah dapat murid yang dikiranya bagus, baik gitu, cocok buat anaknya, itu nggak bakal dilepas, pasti disimpan buat anaknya. Kan sering terdengar ya, imam-imam atau kiai-kiai atau ustadz-ustadz di pondok pesantren, ini nanti kamu nikahnya sama anak saya. Kenapa? Karena udah tahu, pas diajarin nih anak-anak yang luar biasa, jadi nggak bakal dilepas. Kemudian di usia 23 tahun pamannya meninggal, Syekh Umar Mukhtar. Usia beliau 23 tahun, amiknya meninggal, pamannya meninggal. Tapi dalam keadaan beliau sudah dinikahkan terlebih dahulu dengan Hubabah Aisyah. Jadi setelah dinikahkan, baru nggak lama kemudian beliau umur 23 tahun, pamannya meninggal. Insyaallah di minggu depan kita akan masuk kepada nasihat-nasihatnya beliau. Ya, berhubung waktu sudah dekat waktu maghrib, insyaallah di minggu depan kita bahas nasihat-nasihatnya beliau. Ada banyak nasihatnya beliau dan salah satunya intinya adalah beliau menegaskan untuk kita senantiasa mempelajari dan mengulang-ulang kitab Ihya Ulumuddin. Karena kata beliau, kalau orang nggak belajar kitab Ihya Ulumuddin, maka dia nggak punya rasa malu. Nah, ini termasuk salah satu pesannya. Insyaallah nasihat-nasihatnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.